Baik, ini adalah penjelasan dari tugas kelompok, di mana tugas kelompok ini merupakan satu ID CLO tersendiri atau merupakan CLO 3 ya, merupakan salah satu implementasi dari apa yang harus Anda dapatkan dalam kimia dasar ini di CLO 3. Jadi kita lihat ya, setiap kelompok, setiap kelas akan dibagi menjadi kurang lebih 7 kelompok yang diharapkan setiap kelompok bisa mendiskusikan dan kemudian merumuskan, menggambarkan, ya, kemudian mempresentasikan dan menjawab diskusi pertanyaan, menjawab tanya jawab dalam forum diskusi yang akan dilakukan, yaitu mengenai topik-topik di dalam slide yang sudah Anda lihat di depan. Industri petrokimia, industri besi dan baja, industri berbahan bakar batu bara, industri semen, industri keramik, dan industri berbahan baku lemak, serta industri susu dan keju. Komponen-komponen yang harus Anda dapatkan di dalam tugas kelompok dan tentu saja ini juga menjadi komponen yang harus bisa dipresentasikan adalah yang pertama, Anda tahu terkait dengan bahan bakunya. Kemudian Anda juga bisa memahami karakteristik fisik dan kimia dari bahan baku tersebut. Untuk kemudian kaitannya dengan kimia, maka Anda diminta untuk bisa mempelajari apa saja proses kimia dan implementasi prinsip kimia apa yang digunakan dalam industri tersebut. Kemudian baru Anda lihat bagaimana produk tersebut ya, karakteristik fisik dan kimianya, kemudian tantangan dan peluang melalui industri revolusi yang keempat. Terutama adalah yang patut Anda pelajari adalah bagaimana Anda bisa melakukan sebuah analisis LCA sederhana atau life cycle assessment sederhana dalam proses industri. Dan dilengkapi dalam tugas ini Anda dengan mereview salah satu perusahaan yang mungkin Anda dapatkan meskipun belum populer, tetapi Anda bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman Anda. Oke. Untuk tugas, setiap mahasiswa dan kelompoknya wajib melengkapi tugas ini yaitu dengan makalah. Makalah ini yaitu berupa dalam bentuk soft file yang tadi sudah saya sampaikan akan Anda submit di dalam LMS terutama di pekan ke-7. Ya. Dan kemudian disiapkan file presentasi yang berupa PPT atau boleh disertai dengan video. PPT atau video tidak perlu disubmit tetapi cukup dipresentasikan pada saat Anda terjadwal untuk mempresentasikannya. Selain itu, persiapkan juga untuk Anda menjawab pertanyaan dari teman-teman Anda. Yang berikutnya adalah tolong dipastikan Anda menggunakan sitasi dan referensi yang digunakan. Dan deadline dari bagaimana Anda mensubmit makalah tersebut adalah di pekan ke-7. Artinya, di pekan ke-7 itu Anda harus mensubmit makalahnya, kemudian akan ada satu kelompok yang mempresentasikan makalah tersebut. Itu adalah penjelasan mengenai tugas. Dan di pertemuan hari ini, ya, kita akan memberikan sebuah waktu untuk Anda ya, bahwa kelompok itu sudah ditentukan oleh dosen pengampu yang harus Anda lakukan karena Anda hanya memiliki waktu 5 pekan sampai deadline pengumpulan tugas, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan time schedule pengerjaan tugas, kemudian Anda browsing opening knowledge yang artinya Anda mulai mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan industri yang terpilih ya, industri yang Anda pilih bersama teman-teman Anda atau dipilihkan dan kemudian Anda sudah bisa memiliki gambaran singkat. Ya, berdasarkan pengalaman, mahasiswa kami sudah bisa mensubmit makalah mulai dari pekan ke-6. Jadi, ketika Anda sekarang bisa melakukan secara online, maka tentu saja kami harap dengan memberikan spare waktu yang lebih, yaitu 1 pekan, bisa semua mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah belajar kimia dasar 1 pada semester 1, maka di sini kita coba review sedikit
ya bahwa apa yang Anda pelajari pertama adalah mengenai teori atom, kemudian Anda memahami teori atom bahwa di dalam kehidupan kita ini ada unsur, ada molekul, ada partikel, kemudian ada sub-subpartikel, orbit dan orbital, konfigurasi elektron, dan akhirnya Anda bisa memahami bagaimana tabel periodik serta sifat-sifat unsur. Dalam pembahasan sifat unsur, meskipun tidak secara deskriptif cukup panjang, tetapi Anda bisa melihat bahwa unsur-unsur itu ada yang reaktif dan ada juga yang non-reaktif. Reaktivitas ini sangat berpengaruh, terutama di dalam industri adalah menentukan apakah layak untuk digunakan sebagai raw material atau tidak. Yang berikutnya kemudian Anda juga belajar stokiometri, ya, dan tentu kemudian dilanjutkan terkait dengan reaksi kimia dalam air, serta termodinamika dan asam basa. Jadi, konsep kimia dasar satu ini tidak akan ditinggalkan, melainkan kami harap Anda terutama bisa memilih, ya, memilih di dalam topik yang Anda diskusikan bersama teman-teman Anda, mana yang menjadi prinsip yang diimplementasikan oleh industri tersebut. Sekian untuk penjelasan pada pertemuan pertama ini. Semoga Anda bisa mendapatkan deskripsi yang cukup jelas mengenai perkuliahan kimia dasar 2 ini. Juga Anda juga bisa mengatur strategi bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.